Ada panggilan apa, Bos? Beda malam tadi di rumah Mayang. Barang banyak, gagal mati lu semua. Iya bos. Kita besok jalan jam 2 subuh. Semuanya cepat. Lu pada tahu siapa yang lindungi kita? Jangan macam-macam. Keputusan kita sudah bulat untuk pembagian hasil, oke? Jangan ada yang protes, lu pada. Ya, Bos. Iya bos, kita akan bekerja sesuai standar. Tapi bos, dengan keamanan kita gimana? Lah, aman apa yang lu maksud? Kalau misalnya kita tiba-tiba ketahuan gimana? Ya, Bos. Aman aja lah, masa lu pada gak percaya sama gua? Ya siap-siap bos. Jadi, Bos. Bos sama the best. Oi, gue tinggal apa nih? Enggak. Enggak, lu gak tinggal apa-apa. Ininya lu denger aja apa kata bos. Oke, laksanakan. Baik semuanya, siap-siap untuk besok. Sekarang angkat kaki lu pada dari sini. PA, maksud gua lu pergi dari sini. Sorry bos. Buka semua ini, dia akan habis. Tapi aku juga bisa habis. Ini semua bukti penggelapan dana desa. Kalau aku serahkan ini, semua akan berubah. Tapi mereka akan datang kepadaku. Mas, saya lihat-lihat Bu Lina udah nggak di balai desa lagi. Bukannya dia bendahara PKK ya? Iya mas, saya sama warga lain juga nggak pernah ngeliat dia mas. Padahal kan dia bendahara PKK. Apa kita sedikit aja rumahnya? Takutnya saya nggak ada apa-apa nih. Ini boleh ya pak? Ya. Bu Lina, Assalamualaikum. Bu Lina. Bu Lina. Assalamualaikum Bu Lina. Apa kita masuk aja Pak? Ya coba pak. Assalamualaikum. Bu Lina. Mana orangnya? Assalamualaikum. Astagfirullahaladzim, Bu Lina. Tolong. Astagfirullah, ada apa, bantu? Bu Santi. Kenapa Bu? Ini Bu Lina bunuh diri di dalam. Ya Allah, terus gimana Bu? Tolong panggil Pak RT sekarang Bu. Ya. Assalamualaikum Pak RT, ya Allah Pak RT. Waalaikumsalam. Kenapa Bu Santi? Lina, Pak. Kenapa Bu Lina? Bu Lina bunuh diri Pak di rumahnya. Astagfirullahaladzim. Sabar, saya ambil kain dulu ya. Cepetan Pak. Cepetan Pak, cepetan. Saya masih nggak nyangka nih Pak, Bu Lina Pak. Ya Sabar Allah Bu Pak. Santi. Ini pegang kainnya. Iya Pak, ya Pak. Aduh, beneran. Aduh, kok bisa sih dia bunuh diri? Kok bisa sih dia bunuh diri, Bu Santi? Kok bisa sih, Bu Lina? Saya juga nggak tahu Pak. Sedangkan saya Pak. Kok bisa begitu sih, Bu Lina? Aduh, Jangan videoin. kenapa bisa, Bu Lina? Kasih jalan. Pak, bukanya Bu. Yuk, cepetan tutup Bu. Urus, cepat urus bapak malam ini juga. Yang lain bantu bersih-bersih rumah, kita harus gotong royong. Tapi kan Pak, ini kelihatan aneh. Tapi dia nggak mungkin ngelakuin begini. Dia bukan tipe orang yang begitu. Sudahlah, nanti saja. Keadaan ini masih ricuh. Kalau ini bukan bunuh diri biasa, kita butuh orang yang paham. Ahli forensik maksudnya? Iya, lebih baik kita tahu kebenarannya daripada terburu-buru. Siapa yang telepon saya? Iya, ini saya, Dok. Ada sesuatu yang janggal di sini.
Saya izin cek dulu ya Pak tubuhnya. Baik dong. Jeratan tali dan posisi tubuh tidak sesuai. Ini mah bukan gantung diri spontan, Pak. Bu. Maksud dokter pembunuhan. Saya belum bisa bilang dibunuh atau tidak dibunuh. Tapi saya bisa bilang satu hal. Pembunuhan ini mencurigakan. Ada 2 bekas jenis luka. Yang satu bekas jeratan tali dan yang satu lagi bekas cekikan. Bekas cekik lebih dalam daripada jeratan tali. Itu artinya Cukup dokter, ini bukan tempat buat ngadi-ngadi. Iya Bu, kita lagi berduka, bukan lagi bikin gosip. saya hanya ingin menyampaikan temuan medis yang saya temukan. Dan saya juga ingin membantu kalian untuk menyampaikan kebenaran yang ada. Temuan bisa salah, apalagi kalau di tengah kekacauan begini. Baik. Tapi kan itu sebuah kebenaran yang saya temukan. Hanya temuan, Kematian ini mencurigakan, Bu. hanya temuan kan bisa salah. Kalau itu yang kalian mau, saya turutkan. Baik, Pak. Nggak apa-apa. Saya akan kembali lagi ke tempat kerja saya. Mereka sengaja menghentikan aku. Besok mau kemana kan? Mau kemana emang tuh? Permisi. Iya, Bu Lisa, Pak Robert. Kenapa ya Bu Lisa? Ini rame-rame sedang ada apa ya Pak? Saya dengar sedang ada acara ya? Iya Bu, ada acara tahlilannya Bu Lina. Saya juga sempat dengar di sini ada kericuhan. Apa di sini ada yang bisa saya bantu? Aduh, itu dia Pak. Saya butuh bantuan Bapak malahan. Wah, ngapain kalian di sini? Ini kan acara orang Islam. Iya, bukannya apa-apa nih ya, Pak Bu. Kita kan berbeda keyakinan. Loh, kenapa emang? Dari tadi juga Bang ikut bantuin. Lagi kenapa sih Pak Robit kan cuma nanya, nggak ada salahnya kan? Sudah lagi pula kita sedang berduka, toleransi saja tanpa beda-beda dengan sama lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, mari kita mendoakan almarhumah Lina binti Abdullah yang telah kerahmatullah. Mari kita mendoakan membaca Al-Fatihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka
iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bapak Ibu, ayo mari kita buka Yasinnya. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil Hakim. Innaka la'aful mustaqim. Mereka bilang temuan medis, temuan medis, temuan medis. Mereka tidak tahu siapa yang mereka medis. Aku harus mengumpulkan banyak barang bukti. Sidik jari. Rasa ini sudah cukup. Semua bukti kayaknya udah aman deh. Nggak perlu lagi cari orang-orang lain buat nyelamatin bukti-bukti yang lain. Apalagi dokter itu kayaknya udah pasrah deh. Lina, mudah banget sih.
Dan bersikap tentang uang tidak pernah. Kalau Anda macam-macam, penggelapan desa. Kalau aku laporkan sekarang ke atasan, kemungkinan kasusnya akan ditutup rapat. Kalau nggak aku laporin sekarang, kapan kebenaran terungkap? Ini semua bukan hanya tentang pembunuhan. Ini adalah permainan. Lu suruh gua kok barang-barang berat. Mari lu. Bisa bikin kamu kan aja air. Woi, balik ya lari lu. Semuanya berpencar. Gua kotor matanya lah. Biar gebukin. Gua bukan tuh gua kerasin. Tadi gue gacor banget, sekarang kok tumbang. Ini mah boleh nggak seberapa, jadi santai aja. Oh iya, kok lu nggak bareng Yadi? Tapi kepencar gua sama dia. Itu dia kemana tuh sekarang? Tapi lu tau sekarang posisi di mana? Nah, gua nggak tahu. Tapi intinya mah yang jelas pasti aman lah dia mah. Jangan balik ke Arsar. Nggak mungkin lah ketangkep ya. Salah aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
membahas maraknya kekacauan yang terjadi di desa kita. Sebelum ini, adakah yang ingin bertanya atau memberikan solusi? Kita nggak bisa kayak gini terus, desa kita makin hancur kalau kayak gini. Terus gimana kalau kita nggak cepet-cepet cari solusi, desa kita akan terus begini. Tapi kalian curiga nggak sih, malingnya itu bisa ada di dua tempat yang berbeda, tapi sama jamnya? Apa mereka komplotan ya? Kalian yakin? Tapi iya juga sih. Kata kalian yang kalian kejar cuma 2 orang. Ya iya, tapi kan satu tempat cuma ada 2 orang. Berarti 4 orang. Bagaimana kalau juga ada lebihnya? Kok curiga ya kalau ada dalang atau pemimpinnya? Tapi mereka nggak mungkin kerja kayak gitu doang. Iya juga, kita harus nemuin siapa dalangnya. Terserah kalian sih. Kalau saya sih nggak terlalu percaya dengan adanya dalang. Saya juga nggak percaya ada dalangnya. Saya ikut Pak Arkan, karena setiap kelompok pasti ada ketuanya. Ucok nggak ikut rapat kali ini. Si Ucok, siapa itu? Pak, dia baru pindah 3 bulan yang lalu. Oh, yang tinggal di samping rumah Bu Mayang itu ya? Ya, betul. Iya, yang itu Pak. Orangnya sih jarang kelihatan oleh warga. Katanya sibuk kerja. Hah? Kerja? Kerja apa dia? Sepertinya dia pulang malam terus. Ya juga ya, kerja apa sih dia? Kadang pulang tengah malam banget tahu, curiga deh saya. Pak Arkan kok bisa sampai lupa sih sama orang-orang yang ikut rapat kemarin? Ya kali saya hafalin mukanya satu-satu. Kalau muka malingnya? Kamu bingung nggak? Jelas-jelas mereka pakai topeng. Berarti kita belum tahu identitas di balik topeng itu. Kita nggak ada pendidikan yang jelas. Tapi ya, kalau dipikir-pikir, kenapa maling itu datang setelah Bu Lina meninggal? Kayak aneh nggak sih? Padahal sebelum-sebelumnya nggak ada maling kayak gini kan? Apa jangan-jangan lu ada dalam kita? Bisa jadi. Tapi kita nggak boleh main hakim sendiri. Jangan asal nuduh. Bisa jadi cuma kebetulan. Tapi mungkin juga bisa jadi benar. Tapi mungkin juga nggak benar sih. Apa mau nanya-nanya dia? Aduh, mana ada sih maling yang mau ngaku? Maling ngaku, penjara penuh. Masa iya sih si Ucok, orang dia sering bantuin saya kok ngangkat-ngangkat tanaman ke kebun saya. Saya lihat dia baik kok. Nah, makanya itu, karena pekerjaannya nggak jelas, bisa jadi memang dia pelakunya. Tapi kita nggak boleh asal tuduh. Kenapa kekeh banget sih ada si Ucok? Bisa jadi pelakunya salah satu dari kita. Nggak mungkin si Ucok kayak gitu, karena saya sering ngobrol sama dia. Sudah Bapak, kita tidak boleh seperti itu. Kalian nuduh-nuduh seperti itu. Mungkin bukan dia pelakunya, seperti ada orang lain yang ingin memecah belah kita. Ya udah sekian, saya tutup rapat hari ini. Bu Mayang. Iya Bu Anggi. Tumben nyapu. Biasanya Pak Yono yang nyapu. Iya, Pak Yononya lagi pulang kampung, jadi saya yang nyapu. Ngomong-ngomong, yang tentang masalah itu Pak Ucok ya? Yang masalah dalang itu ya? Katanya sih iya. Aduh, saya jadi takut deh. Nanti rumah saya yang ditargetin, kan jadi repot. Ibu-ibu lagi pada ngapain ini? Bu Nisa, habis dari mana Bu? Ini biasa habis nyalon. Oh alah, ini kita lagi ngebahas masalah yang kemarin itu loh. Oh, yang tentang dalang itu ya? Iya sih, akhir-akhir ini desa kita kena bencana mulu. Kemarin Bu Lina meninggal, dan pas sekarang udah marak-marak lagi aja. Udah ibu-ibu, takut ada orangnya. Aduh, habis dari mana sih? Emang sebenarnya ada apa sih? Gak bapak-bapak, gak ibu-ibu. Kenapa tatapannya sini sih? Apa karena aku jarang berbaur ya sama mereka? Lihat aja tuh, kita tetanggaan masa nggak ada sapa-sapaannya sama sekali. Kasihan masih muda, nggak ada adab. Pantesan aja sendirian mulu. Jalannya buru-buru banget tuh. Jangan-jangan dia mau nyusun rencana buat ngebobol rumah saya. Aduh, gimana nih? Udah ibu-ibu, nanti dia denger malah makin jadi lagi. Mending kita pulang. Yuk ibu deh, yuk. Ya Tuhan, ternyata selama ini sedang ricu tentang kematian Bu Lina. Dan aku difitnah sebagai dalang. Aku harus segera pulang.
Kata si bos, ini rumah paling kaya. Untung banget kita di rumah yang. Tapi sih kalau kita minta apa-apa pasti langsung dikasih. Tapi omongan ini agak-agak. Ini juga sih. Wah, cair nih kita. Wih, boleh nih. Kasih ya? Coba aja dulu. Aman nih. Siapa tuh? Woi, woi. Anak gua nih maling. Ngomong nih maling nih. Maling ya? Anak juga nih maling. Tangkap kalau udah. Gua keluarga lu mampus. Udah mampus, Pak. Bawa sini. Diri lu mau, Pak. Diri lu. Bangun. Woi, warga-warga ini maling yang harus cariin. Oh, jadi kalian yang bikin resah. Jom. Kalian. Oh, ternyata kalian. Bikin repot aja tau gak sih? Makanya kalau cari kerja tuh yang awal, Mas. Sebenarnya kalian siapa sih? Anu, Pak. Anu, Pak. Udah kelamaan, buka aja sih langsung. Udah, buka. Bapak Ibu, Assalamualaikum, udah pernah ngopi? Saya nggak nyangka ternyata kalian. Sebenarnya kita cuma suruhan, Pak, Bu, beneran dah. Wah, kalian ini udah maling, banyak alasan lagi. Sebenarnya Udah, kita bawa aja ke rumah Preti. Kan Buat kamu bajingan, bikin resah saja. Bunyi ada apa itu? Apa itu? Ada apaan itu? Ramai banget ya rumah gua. Apa ini? Ada apa lu warga-warga? Ada apa? Lu gak usah sok polos lu. Ada apa ini? Siapa dia bertiga? Udah mungkin. Aduh, bekut. Sendiri. Kalau kena kan kita juga yang repot. Udah langsung bawa aja. Bawa kantor polisi. Berdiri. Langsung cepetan. Saya salah apa?
nggak nyangka ternyata Pak RT loh dalangnya. Iya, mana rumah saya yang dimalingin, kan jadi repot. Untung gagal. RT yang kita anggap baik ternyata dalang dari maraknya kemalingan di desa ini. Apakah kalian tahu dalang dari semua maraknya maling dan kematian Bu Lina? Siapa? Saya hari ini tidak hanya membawa pendapat saya. Saya membawa bukti. Surat laporan penyelenggaraan. Tapi ini buktinya sudah ada, Bu. Itu fitnah. Saya nggak mungkin lakukan itu. Fitnah dari mana? Lihat bukti pengelapan dana. Ini semua hasil forensik, Bu Anggi. Saya sudah meneliti. Lihat ini. Ini ada bekas jeratan tali dan bekas cekikan. Terdapat sidik jarimu di sini. Ada di jeratan tali dan ada di bangku sekitar jeratan tali itu. Bekas cekikan cocok dengan struktur tanganmu. Penggelapan dana. Hasil DNA sidik jari. Apalagi yang mau kau tutupi? Itu fitnah. Dia bohong. Kalian percaya sama dia? Saya yang sudah lama di desa ini. Kalian masih percaya sama dia? Saya percaya pada bukti. Dan bukti mengarah padamu. Dia bohong. Kau dan rekanmu licik. Kau kira kau bisa menutupi kebenaran? Saya tidak semudah itu, Bu. Kau ingat bagaimana cara kau berbicara kepada satpam? Itu hanya kebetulan. Lina, boleh nggak ngobrol sebentar? Ngobrol tentang apa? Dadakan banget. Kita boleh masuk juga. Kami dengar Kamu punya laporan hasil keuangan desa. Itu kewajiban saya sebagai bendahara PKK. Saya harus tahu uang desa dikemanakan. Emang ada apa, Bu? Pak? Kamu jangan macam-macam sama saya. Kamu nggak tahu siapa saya? Yang saya tahu, kalian berdua sudah banyak berbohong keluarga. Uang dana desa dilenyapkan, sertifikat dipalsukan, dan warga-warga nggak tahu apa-apa. Kalau kamu buka mulut, kamu bukan cuma kehilangan rumah, tetapi semuanya. Asal kamu tahu, orang-orang di desa ini mudah sekali dibungkam dan dibohongi. Saya nggak bisa tutup mata lagi. Saya nggak peduli apa yang akan kalian lakukan kepada saya. Oke, kalau itu mau kamu akan menerima akibatnya. Kalau aku serahkan ini, semua akan berubah. Tapi mereka akan datang padaku. Mampus kan lu, Bu Lina. Halo, Man. Ngapa, Teh? Gua ada gawean nih buat lu besok. Gawean apa lagi, Gua Teh? bunuh orang ini. Gitu buat isu-isu ya. Buat isu-isu aja ya. Lah, dewe kan baik nih. Lah kagak, lu kagak sendirian. Lu bawa antek-antekan lu sini. Besok pagi, bisa kagak? Gak biasa, ini rumah kosong yang deket rumah gua dah. Mau ora? Bisa baik, Teh. Ada cuannya nggak? Tuh udah, duit mah ada duit gua. Ya. Dapat berapa persen gua, Teh? Slow aja, duit mah lu mau berapa emang? 1 juta, ada orang nih. 1 juta? Lah buset, itu mah kecil. Ayo dah, besok ya pagi ya. Ya udah, boleh dah. Yaudah besok pagi. Ntar Ya. kabarin gua lagi, Teh. Gua bawa antek-antekan lu. Mampus lu, Bu Lina.
Malam itu, Bu Lina tidak menggantungkan dirinya sendiri. Bu Lina hendak untuk membuka mulut di publik. Tetapi di malam itu, Bu Anggi dan Pak RT datang ke rumahnya. Kebenaran tak akan selamanya terkubur. Ia hanya menunggu waktu untuk menghancurkan kebohongan yang membungkusnya.